Baik, sekarang saya coba menjawab pertanyaan. Masih ada yang bertanya bahwa apakah boleh PPTK itu merangkap sebagai PPK atau sebaliknya PPK merangkap sebagai PPTK. Jadi saya perlu sampaikan sekali lagi bahwa struktur pengelolaan keuangan daerah itu jauh lebih utama dibandingkan struktur pelaksanaan pengadaan. Artinya apa? Bukan berarti struktur pelaksana pelaku pengadaan tidak perlu, tetapi struktur pelaku pengadaan itu ada apabila dibutuhkan. Dia bisa bersifat mandiri, dia bisa bersifat melekat untuk pengadaannya. Sedangkan untuk struktur pengelolaan keuangan, dia ada sejak beban belanja itu ada. Jadi kalau demikian, maka kita harus telusuri dulu, yang mana yang paling pertama harus dibentuk. Yang paling pertama harus dibentuk adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan. Jadi boleh dikatakan saya bilang bahwa pejabat pelaksana teknis kegiatan dulu ada, baru kemudian kita berpikir apakah dibutuhkan pejabat pembuat komitmen. Ingat, pejabat pembuat komitmen adalah pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan itu bisa melekat kepada jabatan yang sudah ada, atau dia bisa secara mandiri. Nah, ketika kita bertanya tentang apakah boleh PPTK merangkap sebagai PPK, kita buka lagi pasal 11. Di pasal 11 jelas menyebutkan bahwa PPTK itu hanya boleh melaksanakan sebagian dari tugas-tugas PPK. Berarti tugas-tugas PPK, pejabat pembuat komitmen itu hanya sebagian saja yang bisa dilimpahkan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan. Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK tidak boleh melakukan perikatan, yaitu menandai satu perikatan dengan surat SPPBJ maupun menandatangani kontrak. Dengan demikian tegas bahwa pejabat pelaksana teknis kegiatan meskipun memiliki sertifikat, meskipun ditugaskan menjalankan tugas-tugas PPK, dia tidak dapat disebut merangkap sebagai PPK karena memang PPTK tidak diberikan kewenangan menjadi pejabat penerbit SPPBJ dan menandatangani kontrak. Jadi tegas bahwa PPTK tidak dapat merangkap sebagai PPK. Nah, bagaimana sebaliknya? Kalau sebaliknya justru akan dijawab. Yang ada duluan tadi sudah ditegaskan, yang ada duluan adalah struktur organisasi pengelola keuangan daerah. Berarti PPTK-nya dulu, baru ada PPK. Sehingga kalau PPTK yang duluan, tidak mungkin ada PPK yang menjabat atau merangkap sebagai PPTK. Karena PPK baru dibentuk setelah struktur pengelolaan keuangan itu terbentuk dan lengkap sesuai dengan kebutuhan. Baik karena rentang kendali, kemudian beban kerja, atau juga karena lokasi. Jadi jelas, pejabat pembuat komitmen tidak dapat merangkap sebagai PPTK karena pejabat pembuat komitmen lahir setelah PPTK-nya ada. Nah, dari dua ini maka kita harus hati-hati dalam menyusun surat keputusan. Kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan yang melaksanakan tugas-tugas PPK atau tidak melaksanakan tugas-tugas PPK ada pada struktur surat keputusannya. Saya banyak membaca surat keputusan yang nanti juga akan kita buka sama-sama nanti di Bali bersama teman-teman yang ikut kelas di Bali tanggal 7 dan 8 Maret ini di Bali. Nanti saya akan kupas itu. Ada beberapa SK PPTK dari berbagai daerah yang akan saya kupas di mana letak potensi masalah hukumnya dan seterusnya, kemudian juga kelemahan dalam perlindungan hukum. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan, jadi tidak ada istilah PPTK merangkap PPK ataupun PPK merangkap PPTK. Saya Samsul Ramli, terima kasih.